dan Bapak dosen yang saya kasihi. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas kepemimpinan Kristen. Yang saya pilih kali ini yang dari Alkitab adalah Musa. Kelebihan Musa adalah Musa memiliki skill atau kemampuan seorang pangeran Mesir yang kita tahu kalau kita terlahir sebagai anggota kerajaan, apalagi pangeran, kita bakal benar-benar dilatih, benar-benar disekolahin, dididik dengan cara kerajaan ya. Nggak mungkin seorang raja ketika punya anak atau walaupun anak yang tidak langsung, tidak kandung, dia pasti akan dilatih dengan kemampuan yang sangat berkualitas lah kalau menurut saya. Terus yang kedua, Musa memiliki rasa yang sangat peduli terhadap bangsa Israel ketika dia melihat bangsa Israel itu ditindas di Mesir, dia melihat dan dia merasa iba dengan bangsanya dia. Dan dia sangat ingin untuk melepaskan bangsanya itu dari perbudakan ini. Yang ketiga, dia memimpin dengan tidak gegabah. Dia selalu bertanya kepada Tuhan ketika hendak melakukan sesuatu. Yang keempat, memiliki manajemen kepemimpinan yang baik. Musa merumuskan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, termasuk tentang hak budak, peraturan kebaktian, jaminan nyawa sesama manusia, tentang orang-orang dan lain-lain. Musa juga mengangkat orang-orang untuk ditempatkan memimpin di bawah kepemimpinannya, yaitu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, perkara-perkara kecil akan diselesaikan para pemimpin yang diangkatnya. Perkara-perkara besar akan dibawa ke Musa. Dan sebagaimana kita tahu, sistem ini sekarang di zaman sekarang sudah kita pakai juga, ya kan, di komsel dari gembala kita sampai ke bawah itu kita pakai juga. Nah, yang kelima, Musa memiliki sifat yang rendah hati, khususnya di hadapan Tuhan. Musa tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, yang keenam, memimpin dengan hati yang sangat lembut. Nah, kekurangan Musa ketika saya membaca dan mempelajari cuma 2 ya, tidak pandai berbicara dan jadi dari awal kan dia menolak Tuhan sampai 3 kali karena dia kurang percaya diri dan karena dia tidak pandai bicara, makanya dia dikasih kakaknya si Nabi Harun itu. Apa yang saya pelajari dari Musa, Musa memimpin dengan kelembutan hati dan kerendahan hati dan kepemimpinan yang tidak gegabah. Dia selalu taat dan takut akan perintah. Dan keinginan Tuhan, dan bukan keinginan dan kemauan kita sendiri atau demi keuntungan sendiri. Ya, kalau kita lihat mungkin kekurangan Musa itu, saya ingat dia sempat marah tapi cuma sekali tok, tapi fatal ya Bapak Ibu, kalau kita tahu kemarahan dia yang terakhir kali itu sangat fatal dan membuat Tuhan menghukum Musa. Nah, tokoh kedua yang dari dunia yang di luar Alkitab yang saya pilih adalah Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ini adalah anak dari Martin Luther King Senior, bapaknya gembala di gereja Baptis juga, dan nurun ke anaknya. Dia juga adalah pendeta Baptis dan aktivis Amerika Serikat. Ya, dia mendapat Nobel Perdamaian Dunia juga. Dia juga yang sangat kita tahu, dia berpidato yang berjudulnya I Have a Dream. Nah, kelebihan Martin Luther King Jr. ini adalah berani mengambil resiko, memiliki visi yang tepat, mahir menerapkan tindakan-tindakan yang tidak biasa, peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, dia aktivis, jadi dia membela hak orang-orang kulit hitam. Dan dia menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen dan terinspirasi oleh aktivisme damai
Mahatma Gandhi. Martin Luther King ini memiliki kekurangan organisasi terlalu bergantung atau dependen ketika mengundurkan diri atau pensiun atau kemungkinan terburuknya meninggal. Absennya kehadiran pemimpin yang karismatik ini dapat berdampak negatif pada kelangsungan kelompoknya. Ya, untuk kita semua tahu Martin Luther King ini umur 30 sekian dia dibunuh oleh orang, sehingga ketika saya cari kekurangannya itu tidak ketemu. Jadi saya belajar nih, Martin Luther King ini termasuk kepemimpinan yang karismatik, dan saya cari kekurangannya pemimpin yang karismatik itu apa. Nah, ini kekurangan dari pemimpin yang karismatik. Pemimpin mungkin merasa sangat dimuliakan oleh orang-orang sekitar. Nyalain kita, tadi tak mute supaya bisa masuk. Oke, Pak. Kaget. Bentar, saya kehilangan Pak. Nah, pemimpin mungkin merasa sangat dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya, sehingga luput belajar dari kesalahan yang sudah-sudah. Ia juga rentan melakukan pelanggaran finansial atau etika karena merasa percaya mereka berada di atas hukum. Nah, pelajaran yang saya ambil dari Martin Luther King, kita harus memimpin dengan kepekaan oleh masalah yang terjadi, mempunyai visi misi yang jelas, dan harus berani mengambil resiko dalam bertindak. Nah, si Martin Luther King ini karena saking berani mengambil resikonya, dia ditembak oleh James Earl Ray ketika ia melakukan aksi di Memphis pada 4 April 1968. Sekian dan terima kasih. Yang kedua. Sudah semua ya? Sudah, Pak. 2, Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat presentasi-presentasi ini, kita